Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya berada dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kalian pasti bingung nih, siapa aku ini? Kok tiba-tiba berdiri di sini? Kalau gitu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Felicia Kosasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini aku ingin membagikan sedikit informasi mengenai salah satu tokoh inspiratif Indonesia, Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tepat pada hari ini, tanggal 2 Mei, kita merayakan hari apa? Benar banget, Hari Pendidikan Nasional. Kalau ngomong-ngomong soal pendidikan, pasti kita nggak jauh-jauh nih sama Ki Hajar Dewantara ini. Tapi kalian bingung nggak sih? Kenapa setiap ada event atau acara-acara pendidikan, Ki Hajar Dewantara ini selalu disebut-sebut gitu? Kalau gitu kita kenalan aja sama Ki Hajar Dewantara. Pendidikan, satu kata, penuh perjuangan. Proses, pembentukan. Nah, sama banget nih kayak Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir pada hari Kamis Legi 2 Mei 1889 di Paku Alaman. Beliau merupakan salah seorang dari keturunan bangsawan atau priayi Puro Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau juga merupakan salah satu aktivis, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan di Indonesia untuk para pribumi pada masa penjajahan Belanda. Seperti yang kita ketahui, pada masa tersebut sulit sekali untuk mengakses pendidikan. Warga biasa tidak bisa untuk mengakses pendidikan. Hanya beberapa orang yang berasal dari kaum bangsawan, konglomerat, ataupun priai yang bisa menginjakkan kakinya di bangku sekolah. Ki Hajar Dewantara ini salah satu dari mereka yang beruntung karena merupakan cucu dari Paku Alaman III, Yogyakarta. Nah, dengan status yang disandangnya ini, beliau bisa mengenyam pendidikan, yakni bersekolah di Sekolah Dasar Aerospace Leisure School atau ILS yang merupakan salah satu sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda waktu itu. Nah, setelah dari ILS ini, beliau melanjutkan ke School Tot Opleiding van Inland Artsen atau Stovia yang merupakan sekolah pendidikan dokter khusus putra. Sayangnya beliau tidak bisa lulus karena penyakit yang dideritanya. Nah, kalau misalnya kita pikir, kenapa sih Ki Hajar Dewantara ini sangat-sangat mementingkan pendidikan? Karena pendidikan merupakan salah satu dasar dan fundamental yang mendasari seorang individu. Jika kita ingin menghasilkan generasi yang berdampak, tentunya pendidikan yang mendasari individu tersebut haruslah baik dan juga berkualitas. Nah, kembali lagi kepada Ki Hajar Dewantara. Setelah dari Stovia, beliau mendapatkan surat keterangan istimewa karena mahir berbahasa Belanda. Selain itu, beliau juga tergabung dalam sebuah organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908. Di sini, beliau berperan sebagai salah satu pencipta propaganda untuk mendorong para rakyat pribumi agar mereka menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara ini diajak oleh Douwes Dekker untuk mengurus harian Express yang ada di Bandung. Di sini mereka juga mendirikan salah satu organisasi partai politik bernama Indis Partij. Hebatnya, Indis Partij ini berani untuk memiliki visi Indonesia Merdeka. Kepiawaiannya dalam menulis ini patut diacungi jempol tentunya. Nah, karenanya beliau berhasil menjadi jurnalis di beberapa surat kabar. Contohnya seperti Sudiotomo, surat kabar bahasa Jawa, Midden Java, surat kabar bahasa Belanda yang ada di Yogyakarta, dan juga harian The Express. Selain itu, beliau juga kerap kali menulis kritikan-kritikan untuk para pemerintah Belanda pada saat itu. Salah satunya berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Kenapa sih
beliau menulis kritik tersebut? Karena pada saat itu, tepatnya tahun 1913, Belanda sedang merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Prancis Napoleon untuk 1 dekade. Tidak hanya kolonial Belanda saja, pemerintah juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merayakannya. Padahal pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Ki Hajar Dewantara ini marah sekali dan merasa perilaku tersebut tidak pantas dan tidak etis untuk dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Karenanya, kemarahannya ini dituangkan dalam karya tulisnya tadi. Berikut penggalannya. Seandainya aku seorang Belanda, aku akan protes untuk peringatan tersebut. Tapi aku bukan orang Belanda. Aku hanya putra bangsa kulit coklat, warga negara jajahan Belanda. Karenanya, aku tidak protes. Sudah sebagai kewajibanku sebagai penduduk warga tanah jajahan Belanda untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negeri Belanda, negara yang kami pertuan. Untuk itu, kami akan mengajak seluruh kawan sebangsa dan setanah air untuk memperingati hal tersebut. Dengan demikian, kami akan mengadakan demonstrasi kesetiaan. Besar hati kami dan juga kegembiraan kami. Syukur alhamdulillah, aku bukan orang Belanda. Berkat kritikan kerasnya tersebut, beliau beserta Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda. Nah, ketika di Belanda, beliau bertekad untuk memajukan pendidikan bagi kaumnya, yakni Indonesia. Setelah bekerja keras selama di Belanda, beliau mendapatkan ijazah Europees Acte, di mana ijazah tersebut sangat bergengsi untuk Belanda. Ijazah tadi membantunya untuk mendirikan institusi pendidikan, yakni perguruan atau sekolah taman siswa. Sekolah taman siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Taman siswa yang berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan juga siswanya tentunya, murid. Nah, perguruan taman siswa ini merupakan realisasi dari gagasan dirinya dan juga teman-teman yang ada di Paguyuban Sloso Kliwon. Nama awalnya adalah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman siswa ini sekarang berpusat di Ibu Pariatan, Majelis Luhur, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan memiliki lebih dari 129 cabang di Indonesia. Tujuan beliau menggagas institusi pendidikan tersebut adalah karena beliau menyadari betul bahwa Departemen Pengajaran tidak bisa mengatasi antusiasme penduduk Indonesia akan pendidikan pada saat itu. Sementara lulusan HIS atau Sekolah Bumi Putra juga tidak kompeten karena perbedaan standar pendidikan dan juga kultur yang diajarkan. Para lulusan HIS ini kemudian menjadi bertabiat kasar dan buruk, individualistis, dan juga tidak memiliki rasa kemanusiaan. Setelah melewati berbagai kontroversi yang sangat panjang ini, akhirnya perguruan taman siswa resmi didirikan pada tahun 1922. Berkat kontribusinya yang sangat besar di Indonesia tentang pendidikan, beliau diangkat menjadi salah satu menteri pengajaran untuk Republik Kabinet Indonesia yang pertama. Beliau juga melepas gelar kebangsawanannya Raden Mas, sehingga beliau bisa untuk berinteraksi dan berbincang-bincang dengan masyarakat tanpa adanya perbedaan status. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada untuk bidang pendidikan. Beliau juga dijuluki sebagai Maestro Pendidikan dan Bapak Pendidikan Indonesia. Pada saat beliau meninggal, yakni tepatnya 26 April 1959, beliau mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan juga Bapak Pendidikan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Demikian sepak terjang sosok Ki Hajar Dewantara.
Beliau merupakan seseorang yang sangat inspiratif untuk pendidikan di Indonesia. Tanpa jasa beliau, belum tentu pendidikan Indonesia bisa menjadi maju seperti sekarang. Sekaligus menutup perjumpaan kita, saya akan mengutip sedikit kata-kata dari beliau agar kita senantiasa untuk mengingat kontribusi beliau terhadap Indonesia, terutama di bidang pendidikan, yakni yang berbunyi, ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tuturi handayani. Terima kasih.